Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa masa Paskah. Sebelum masuk ke persekutuan doa, sedikit saya mau cerita intermezzo. Waktu itu 2 minggu yang lalu kurang lebih, di grup WA majelis itu ada pemberitahuan tentang petugas-petugas di masa persekutuan doa masa Paskah ini. Nah, salah satunya ada di situ disebut Pendeta Christian Haryanto. Lah saya kaget. Pak, rencana mau saya balas nih Pak Agung apa enggak keliru nih? Tapi sebelum membalas kemudian saya melihat Google, ternyata memang ada benar Pendeta Christian Haryanto dari GKJ Kismorejo. Jadi saya nggak jadi membalas Pak Agung deh. Dan ternyata itu memang sudah direncanakan oleh Pak Pendeta Emmanuel Adi Saputo supaya unik. MC-nya Christian Haryanto, pendetanya juga Christian Haryanto. Bedanya cuman ke saya pakai CH, Bapak Christian Haryanto ini pakai K, dan di depannya itu beliau PDT, kalau saya PNT. Jadi ya unik lah, mungkin persekutuan doa kali ini agak unik. Kalau saya tuh punya satu pendapat begitu, biasanya kalau namanya sama, itu ada beberapa yang sama begitu karakter. Misalnya nama, mohon maaf, Bambang begitu. Maka ada nama-nama Bambang dan sebagainya itu ada yang ada Bambangnya itu kadang-kadang ada beberapa yang mirip-mirip. Begitu juga mungkin ini malah sama persis nih Christian Haryanto. Mungkin kalau DTG ya beliau tinggi besar, ya saya pernah tinggi dan pernah besar, sampai sekarang lebih besar malah ya. Kalau gantengnya juga ya Pak Christian Haryanto ganteng, saya juga pernah ganteng. Semoga istrinya tidak ada unsur kata Yuni ya Pak. Oh enggak ada, ya sudah, karena istri saya Yuni ya. Baik Ibu Bapak, mari kita mulai persekutuan doa hari keempat malam hari ini dengan tema mengingat Allah dan jangan menyerah. Untuk fokus kepada Tuhan supaya kita bisa mengikuti persekutuan doa ini dengan sungguh-sungguh, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Cukup? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam segala pergumulan hidup, kita merasakan bagaimana Tuhan selalu setia di dalam menopang, memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita pujikan kasih kemurahan Tuhan itu dengan nyanyian pujian dari NKB 34, Setiamu Tuhan tiada pertara. Kasih-Mu
Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucapkan puji syukur, kasih kemurahan Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan izinkan kami menjalani hidup pemberian Tuhan, bekerja, berkegiatan, melakukan perjalanan, semua di dalam tuntunan dan pelindungan tangan kasih Tuhan, sehingga sore hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan ini, berkumpul bersama-sama. Kami hendak melakukan persekutuan doa pada masa Paskah pada hari yang keempat ini. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau hadir bersama dengan kami, berkenanlah Engkau memberkati kami, melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Christian Haryanto. Tuhan kiranya membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah pergumulan kehidupan kami. Tuhan yang akan selalu menuntun. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Christian Haryanto, supaya apa yang disampaikan adalah kehendak Tuhan, dan Engkau mampukan kami jemaat-Mu mengerti, menerima dan memahami, sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tuntunan dan perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, apabila di dalam kami menjalani hidup pemberian Tuhan hari ini, demikian pula dalam doa kami ada terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita merenungkan perjalanan hidup kita, Tuhan ternyata selalu menopang kita dalam segala hal. Oleh karena itu, mari kita pujikan kasih kemurahan Tuhan itu melalui pujian PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari
Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 20 sampai dengan 25. Kitab Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 20 sampai dengan 25. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai dengan 25 demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu semua di sini juga bingung. Siapa ini mas-mas masih muda kok sudah pakai baju pendeta gitu. Ini beneran apa cuma lagi cosplay gitu kan. Apalagi pura-pura ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Christian Haryanto. Sama, tadi sudah diperkenalkan di awal. Nama saya Christian Haryanto, tapi pakai K. Kalau Pak Kris tadi pakai CH, lebih londo, lebih bule-bule gitu ya. Kalau saya K, orang Jawa asli. Bapak Ibu saya asli orang Gunung Kidul, tapi saya lahir besarnya di Jawa. Jadi kalau pakai bahasa Jawa kadang ya lebih pinteran Pak Kris pasti dibanding saya. Bapak Ibu, saya lahir besar di Jakarta, kemudian juga kuliah, dulu ambil teologi di Satya Wacana, dan saat ini saya menjadi pendeta berpelayanan di GKJ Kismorejo, Jaten, Karanganyar. Dari sini tadi naik motor pelan-pelan kurang lebih ya sekitar 30 menit gitu. Ya nggak terlalu jauh gitu, ya. Masih aman gitu kalau naik motor 30 menit karena biasanya pelayanan kami kalau di daerah Klasis Lau Karanganyar itu ya bisa sampai Tawangmangu bahkan. Jadi ya kurang lebih sama sekitar 30 menit juga. Kemudian saya puji Tuhan sudah berkeluarga. Istri saya Rahel namanya, kalau tadi ditanya namanya ada Yuninya nggak ada Pak gitu. Istri saya namanya Rahel Nadia, tapi hari ini nggak bisa ikut gitu karena puji Tuhan juga saya sudah dikaruniai anak, karena anaknya saya masih kecil sekali, baru umur 4 bulan Bapak Ibu gitu. Jadi masih pengantin anyar, terus puji Tuhan dikasih momongannya juga cepat. Anak saya usianya baru 4 bulan, namanya Laire Alunan Binerkahan. Jadi artinya ya supaya lahirnya anak kami ini jadi berkah bagi banyak orang, bagi sesama. Nah, mungkin ini Bapak Ibu perkenalan singkat dari saya. Saya mewakili juga dari warga Jemaat GKJ Kismorejo mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya. Kiranya GKJ Kismorejo dan juga GKJ Sabdo Winedar bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Salam kebersamaan bagi kita semuanya. Bapak Ibu masuk ke dalam firman Tuhan pada sore hari ini atau malam hari ini, yaitu dengan tema mengingat Allah dan jangan menyerah. Bapak Ibu di sini pernah mendengar atau mungkin tahu ada seorang seniman yang terkenal sekali. Ya, senimannya itu bergerak atau dari seniman pantomim. Ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira siapa namanya?
Yang luar negeri itu namanya Charlie Chaplin. Nah, biasanya mungkin yang sepuh-sepuh ya yang tahu. Yang anak-anak muda, siapa itu Mas Charlie Chaplin gitu. Sudah nggak tahu apa, sekarang sudah lama sekali ya Charlie Chaplin. Dulu filmnya atau tayangannya pasti hitam putih nggih Bapak Ibu. Kalau nonton itu tuh biasanya hitam putih. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang menarik dari Charlie Chaplin ini. Dia pernah menyampaikan sebuah lelucon kepada para penonton pada saat itu. Ketika dia menyampaikan sebuah lelucon, semua penontonnya tertawa terbahak-bahak. Wih, bagus, lucu sekali. Kemudian dia ulang kembali untuk kedua kalinya di penonton yang sama. Ya ada 1-2 yang ketawa, beberapa ketawa, tapi tidak seperti yang pertama kali. Dia ketawanya tidak sebesar yang pertama kali, melainkan ya hanya beberapa saja. Kemudian akhirnya dia ulang kembali jokes yang sama, lelucon yang sama diulang kembali. Dan pada akhirnya semua hening, semua diam, gak ada yang tertawa. Kemudian selanjutnya ia pun berkata, jika kita tidak bisa menertawakan lelucon yang sama berulang-ulang, mengapa kita menangis berulang kali atas masalah yang sama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini pastilah kita selalu atau mungkin mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan. Ada di sini yang tidak pernah kena masalah, Bapak Ibu? Kalau ada, saya mau tanya, resepnya apa kira-kira gitu? Saya mau niru, atau mungkin gantian, jenengan yang khotbah di sini malahan. Ya, kita semua Bapak Ibu sebagai manusia pasti merasakan yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Kita pasti pernah melalui masalah-masalah dalam kehidupan kita. Atau bahkan ketika kita sudah melakukan atau mencoba mencari solusi, kemudian ternyata kok rasanya mentok gitu, kok rasanya sulit sekali. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita tetap terus mengupayakan supaya masalah itu selesai, atau malah kita menyerah? Tentu harapan dari kita semua adalah kita tetap terus mengupayakan menyelesaikan masalah tersebut. Jangan malah kita menjadi menyerah. Tentu Bapak Ibu jangan khawatir juga kalau kita merasakan yang namanya masalah. Ya, kita tidak sendirian. Ya, semua orang pasti melakukan atau menjalani masalah dalam kehidupannya. Ada masalah dalam kehidupannya. Itu adalah hal yang sangat normal, hal yang wajar. Jadi semua orang itu pasti melakukan yang namanya ada permasalahan. Lalu mari kita cari tahu Bapak Ibu bagaimana sikap kita ketika kita berada di dalam sebuah masalah. Kita belajar dari kitab Ratapan, sebagaimana namanya kitab Ratapan, isi dari kitab Ratapan pun juga adalah hal-hal yang penderitaan, tekanan, kesulitan, atau bahkan kesedihan. Secara khusus bahkan di dalam kitab Ratapan 3 pasal 1 sampai dengan 20 menjadi sebuah ungkapan penulis di tengah-tengah penderitaan yang telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-harinya. Di sana penulis menuliskan bahwa ada banyak sekali penderitaan yang ia telah alami. Meskipun demikian, apakah penulis Ratapan tersebut kehilangan pengharapannya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Meskipun ada segudang derita yang ia alami, penulis Ratapan tidak menyerah. Ia tetap memiliki harapan. Penulis Ratapan ternyata tidak berhenti pada sebuah ingatan kesengsaraannya saja. Penulis Ratapan tidak hanya berhenti pada isi-isi atau ingatan-ingatan yang menyedihkan, yang membawa penderitaan, tetapi ia juga memperhatikan kasih setia Tuhan dan juga rahmat-Nya yang tidak berkesudahan,
sehingga pada akhirnya ia pun juga bisa melalui setiap cobaan, melalui setiap penderitaan dengan baik. Sisi yang dilihat, konteks yang dilihat bukan hanya sedihnya saja, bukan hanya penderitaannya saja, tetapi penulis ini juga melihat bagaimana Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada dirinya ketika ada di dalam masalah. Belajar dari penulis ratapan tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana respon kita di dalam menghadapi setiap masalah dan juga penderitaan. Yang pertama, sesuai dengan tema yang kita ambil pada saat ini, marilah kita senantiasa ingat akan Allah. Bapak Ibu, di sini kira-kira sudah berapa kali kita dapat menyelesaikan setiap pergumulan kita? Mungkin kita ada masalah yang kita ingat-ingat. Mungkin 1 tahun terakhir ini kira-kira kita punya berapa masalah, atau bahkan seumur hidup kita. Ada berapa masalah yang ternyata juga Tuhan bantu dalam kehidupan kita untuk menyelesaikannya. 1 kali, lebih? 2 kali ada, Bapak Ibu? Lebih? 10 kali? Atau bahkan nggak ada masalah? Kelihatannya nggak ada masalah di sini jemaatnya. Saya senang sekali di sini. Kelihatannya sukacita semua. Wah, nggak ada masalah, Mas, aman hidupku, ayem tentrem pokoknya. Puji Tuhan Bapak Ibu kalau memang demikian ya. Tentu kalau kita ingat kembali, pastilah Bapak Ibu tak terhitung bagaimana masalah-masalah itu ada dalam kehidupan kita, dan ternyata juga Tuhan mampu menyelesaikannya. Tuhan mampu membantu kita untuk melewati setiap masalah-masalah tersebut. Kalau kita pikirkan kembali ke belakang, kok rasa-rasanya rasa-rasanya agak sulit masuk di nalar kita. Contoh mungkin, saya belum mengalami, tapi kalau dari cerita bapak dan ibu saya tuh selalu cerita sama saya, dulu bapak tuh Kris yo gajinya mung seberapa, ngidupi 2 anak gitu, 1 kuliah, 1 SMA, terus kemudian 1 kuliah, yang 1 juga ikut kuliah gitu. Berat rasanya gitu. Kalau dipikir-pikir ya nggak masuk memang. Tapi ternyata di saat ini juga ternyata Tuhan juga bantu. Mungkin itu juga yang kita alami ketika kita punya masalah. Kita merasa bahwa kok rasanya kalau kita ingat-ingat kembali masa lalu kita, kelihatannya kok kayak nggak mungkin. Tapi ternyata apa yang terjadi saat ini? Tuhan Yesus pun juga memberkati kita sampai saat ini. Tuhan Yesus pun juga sampai saat ini memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesembuhan, berkat jasmani dan lain sebagainya pada saat ini. Itulah ternyata Bapak Ibu bagaimana kita harus tetap ingat kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan dahulu kepada kita, sampai saat ini pun Tuhan pasti juga akan melakukannya. Kalau Tuhan bantu kita di masalah yang sudah pernah kita lalui, maka masalah yang ada saat ini pun Tuhan juga pasti akan membantu kita. Ratapan pasal 3 ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap ingat dan juga menantikan Tuhan, tetapi bukan dengan harapan yang kosong, melainkan ada suatu janji bahwa dalam menantikan Tuhan itu harus ada pengharapan. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan adanya pertolongan, pengharapan untuk setiap jawaban atas doa-doa kita. Tetapi tentu kita harus sungguh-sungguh di dalam menantikan Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ya percuma. Tentu ketika kita mau menantikan Tuhan harus sungguh-sungguh, harus dengan yakin
harus dengan iman yang kuat. Menantikan Tuhan berarti kita perlu belajar untuk berdiam diri di hadirat Allah. Mari kita meluangkan waktu yang cukup untuk bersekutu dengannya. Sehari ada berapa jam Bapak Ibu? Kalau di total 24 jam. Berapa jam waktu kita untuk Tuhan Bapak Ibu? Kalau yang datang ke sini minimal 1 jam udah. Berapa waktu kita untuk Tuhan kira-kira sebaiknya dan sepatutnya? Tentu 24 jam penuh. Harus sepenuhnya kehidupan kita untuk Tuhan. Baik di dalam apapun kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, sekolah kita, pendidikan kita, dan lain sebagainya. Libatkan Tuhan dalam kehidupan. Kita harus tetap meluangkan waktu untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Kemudian jangan mendukakan Roh Kudus dengan doa yang terburu-buru. Mau makan, terima kasih Tuhan, amin. Mau berangkat, bangun tidur, makasih Tuhan, sehat, amin. Mau kerja, sukses Tuhan, amin. Lunas Tuhan, amin. Gak gitu nggih Bapak Ibu. Harus benar-benar doa kita yang baik kepada Tuhan. Bagaimana doa yang baik itu? Ya kita mengucap syukur untuk kehidupan kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu, belajar dari doa Bapa kami, doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Begitu adalah doa yang baik. Memang kalau mungkin ada yang berkata bahwa tapi kan Pak Christian, Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan pasti tahu kebutuhanku. Nggih, tahu betul. Tapi Tuhan juga mau anak-anaknya datang memohon dan juga meminta kepadanya. Jangan karena dianggap Tuhan tahu, maka kita nggak mau berdoa sama Tuhan. Alah Tuhan ya wis tahu kok. Alah Tuhan juga udah tahu apa yang aku butuhkan. Nggak seperti itu. Tetap Bapak Ibu, yang pertama ketika kita ingat pada Tuhan, supaya kita bisa ingat kepada Tuhan, mari kita dekatkan diri melalui doa-doa kita. Kemudian juga bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ini berkomitmen untuk meluangkan waktu khusus untuk menantikan Dia. Berdoalah sehingga doa kita bisa berpindah dari kepala ke hati kita. Mari saat ini kita belajar Bapak Ibu untuk berdoa dengan manusia batiniah kita, bukan hanya dengan pikiran kita saja. Jika kita merasa doa kita belum dijawab, janganlah berkecil hati. Tetapi tetaplah nantikanlah Dia, karena Tuhan baik bagi mereka yang menantikan Dia. Pada waktunya kita akan menerima segala kebaikannya. Kemudian yang kedua, respon kita di dalam menghadapi setiap permasalahan adalah jangan menyerah. Pencobaan-pencobaan di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu, pernahkah kita mungkin ada di situasi, mungkin ada teman kita atau tetangga kita mobilnya mogok, terus minta tolong kita bantu dorong gitu. Ya awalnya pasti berat nggih. Awalnya pasti berat. Tetapi ketika pelan-pelan rodanya sudah mulai berputar, maka mendorongnya pun juga akan menjadi jauh lebih ringan. Begitu juga dengan perjalanan dalam kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita juga tidak seluruhnya berupa jalan yang mulus, yang mudah untuk dilewati.
akan selalu ada bagian-bagian terberat yang harus kita lewati. Ketika seseorang mulai usaha yang baru, pekerjaan yang baru, biasanya pasti akan memulainya dengan langkah awal yang begitu berat dan juga penuh tekanan. Belajar dari proses mendorong sebuah mobil tadi, kita mengalami atau kita memahami bahwa berbagai hambatan dan juga tekanan yang ada di hadapan kita seharusnya tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita patah semangat. Mengapa? Sama seperti 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi. Karena cobaan yang kita alami adalah cobaan yang biasa. Cobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan cobaan yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Perjuangan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan harus terus kita lakukan. Meskipun sulit, harus terus kita upayakan. Seolah-olah tidak berguna dan juga tidak ada hasilnya, namun kita tidak bisa menduga waktu Tuhan dan juga cara Tuhan untuk menunjukkan kehendak-Nya. Siapa mau tahu ketika kita menghadapi masalah dan juga beban yang berat, kita sudah berupaya sedemikian rupa, tapi kita malah menyerah. Padahal kalau kita mau melangkah 1-2 kali lagi, maka roda itu akan jauh lebih ringan kembali. Maka akan ada cara Tuhan yang akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, iman dan keyakinan kita harus tetap teguh. Dan ketika kita menghadapi berbagai masalah dan kita tidak menyerah meskipun tidak mudah. Jangan sampai kesulitan dan penderitaan kehidupan membuat kita malah menjadi kecewa, membuat kita menjadi sakit hati, frustasi, lalu kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap masalah pasti satu paket dengan jalan keluarnya. Mau tidak mau, masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak mencari masalah, namun masalah pasti akan datang walau tidak diundang. Setiap masalah juga pasti ada masa kadaluarsanya. Kita harus selesaikan dengan hikmat dan juga pertolongan Tuhan, dengan tetap percaya kalau Tuhan pasti akan membantu kita dan juga menyertai kita melalui setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ingatlah kepada Allah dan janganlah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita akan kita iringi dari Kidung Jemaat nomor 460. Bait yang pertama, jika jiwaku berdoa. Kepadamu Tuhanku,
Mari bersama kita memasuki doa syafaat dan juga doa persembahan. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang dan juga hadir di dalam persekutuan doa masa Paskah di GKJ Sabda Winedar. Kiranya Tuhan pada malam hari ini kami juga telah menerima firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami diberikan iman dan juga keyakinan yang baru. Kami diingatkan kembali bahwa di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami harus tetap selalu setia dan juga ingat hanya kepada-Mu saja. Dan kiranya juga Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini, kuatkan hati kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, supaya kami jangan pernah menyerah untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mau bersyukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kesehatan, keluarga yang baik, rezeki, makanan, kami mengucap syukur Bapa, Engkau boleh memberkati kami di setiap harinya ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang sedang sakit. Kiranya boleh Engkau lawat mereka, berikan kesembuhan, berikan kekuatan Tuhan di setiap proses pemulihannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi sesama kami, kepada keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami. Kiranya Tuhan boleh Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat hidup dengan baik. Keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, kiranya juga boleh Engkau berkati. Kiranya mungkin ada masalah, ada permasalahan dalam kehidupannya, kiranya Tuhan boleh Engkau berikan petunjuk supaya dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah ataupun pergumulan yang ada dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para pelayan yang ada di GKJ Sabda Winedar, bagi para majelis, pendeta, maupun juga warga jemaat yang senantiasa ikut ambil di dalam pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kiranya boleh Engkau berikan kesehatan kepada mereka dan juga kerendahan hati supaya dalam melayani-Mu, memuji nama-Mu, dapat melayani dengan penuh sukacita, dapat melayani dengan tulus, dapat melayani dengan baik kembali ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan juga negara kami. Kiranya Tuhan boleh Engkau jaga bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan. Kiranya Tuhan boleh Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka dapat melayani, dapat bekerja dengan berdasarkan takut akan Engkau ya Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan rasa ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan terbaik kami Tuhan. Kiranya juga boleh Engkau berkati setiap persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk gereja ini ya Tuhan. Kiranya juga boleh Engkau berkati para petugas majelis yang akan menghitung persembahan ini. Kiranya boleh Engkau berikan kecermatan, kebijaksanaan, dan juga ketelitian supaya dapat menghitung dengan baik serta dapat mempergunakannya dengan bijaksana ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu yang sederhana. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 344, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Ingat akan nama Yesus.
susah dan sedih, nama itu menghiburmu. Mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing, jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada, serta selalu ingatlah akan Allah dan janganlah menyerah akan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah persekutuan doa masa Paskah hari yang keempat. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Christian Haryanto, Sarjana Teologia, Sarjana Sosiologi Teologi, nggih. Oh ya, tidak pakai teologi ya, oke. Terima kasih atas pelayanannya, semoga menjadi berkat bagi kami dan Bapak menjadi berkat pula dimanapun Tuhan menetapkan. Kami juga menyampaikan salam persaudaraan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk majelis dan jemaat di GKJ Kismorejo. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemandu nyanyian jemaat, pengiring, demikian pula petugas multimedia dan sound system atas pelayanan hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan kepada seluruh jemaat yang berkenan hadir. Kami masih menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara besok pada persekutuan doa hari yang kelima dengan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Puspita Setyo Arti SSI Teologia dari GKJ Mojosongo. Demikianlah persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.